Bab 3401 Ziking menjadi gila. Saudara San Qian. Melihat Han San Qian, pengunjung itu menundukkan kepalanya sedikit, merasa malu sekaligus khawatir. Duduklah, kata Han San Qian. Dia tidak berbicara atau duduk, hanya menggelengkan kepalanya. Ada apa? Han San Qian kehilangan kesabaran dan tersenyum tak berdaya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Ziking akan lari ke dalam rumah saat ini, dan dia sebenarnya sendirian kali ini. Anda harus tahu bahwa Ziking, Liu Sha, selalu mengikutinya. Saudari Yingxia. Ziking menatap Su Yingxia yang terbaring di tempat tidur dan berkata dengan cemas. Tidak apa-apa, jawab Han San Qian. Ziking menganggukkan kepalanya, terdiam beberapa saat, meremas tangannya sedikit, dan akhirnya berjalan perlahan keluar rumah. Melihat dia pergi, Han San Qian tidak banyak bicara. Dia hendak duduk kembali di tempat tidur, tetapi tiba-tiba dia mengerutkan kening, dan kesadaran serta kesadarannya memperingatkannya pada saat yang sama bahwa bahaya akan datang. Benar saja, tepat ketika dia mengikuti nalurinya, seberkas energi kebetulan menyapu sisi wajah Han San Qian dalam hitungan milimeter dan langsung melewati dinding bambu di sampingnya. Sesaat tidak ada suara, namun lubang besar seukuran mangkuk tercipta di dinding bambu yang terkena bombardir. Pintu masuk gua berbentuk bulat dan sangat rapi, yang cukup untuk menunjukkan bahwa energi yang tampak sunyi dan sunyi ini sebenarnya sangat kuat, bahkan sangat ganas. Han San Qian mau tidak mau berbalik karena terkejut. Ziking mengangkat tangannya sedikit, terlihat jelas bahwa energi itu baru saja datang dari tangannya. Pada saat ini, dia tidak hanya tidak berhenti sama sekali, tetapi dia membentuk segel lain di tangannya dan mengarahkan ke Su Yingxia untuk menyerang. Han San Qian mengerutkan kening dan berteriak, gila, dia tidak sopan sama sekali di tangannya, dan bergegas maju dengan energi. Ledakan. Keduanya saling berhadapan secara langsung. Melihat akibat antara kedua telapak tangan akan meledak, Han San Qian langsung mengangkat penghalang dengan tangannya yang lain, langsung mencegat semua akibat ledakan di penghalang energi. Dan hampir di saat yang bersamaan, Ziking gagal memukul Han San Qian dengan satu pukulan, dan terus memukul Han San Qian dengan kedua telapak tangannya sambil mundur. Han San Qian menggunakan pertahanannya untuk maju dan maju dengan gila-gilaan, berniat menangkap Ziking secara langsung untuk menghindari kekacauan lagi. Mereka berdua mundur jauh-jauh dari rumah hingga keluar. Setelah itu, mereka bertarung dengan liar dari tanah hingga udara. Kemanapun keduanya lewat, terjadi ledakan dan debu serta asap mengepul. Di darat, semua orang belum mundur, dan mereka semua terkejut melihat dua orang itu bertarung seperti air dan api. Serangan Han San Qian tidak kejam, tapi benar-benar ganas. Setiap gerakannya bukan untuk membunuh Ziking, tetapi untuk menangkap pembuat onar hidup-hidup. Ziking bertarung dan mundur, tanpa mengurangi intensitas serangan. Ledakan di langit bagaikan badai petir yang terus-menerus, dan kedua sosok itu juga saling terkait satu sama lain dalam lampu listrik dan batu api. Tiba-tiba Han San Qian tiba-tiba tersenyum dan menemukan kekurangan Ziking, ia segera membuka energinya dan menyerang sisi kanan Ziking. Kami sudah lama tidak melihatnya. Tidak hanya gadis ini tumbuh dari biasa-biasa saja pada awalnya, tapi dia sekarang bisa bertarung dengannya selama hampir 100 ronde. Han San Qian diam-diam menghela nafas dan cukup terkejut pada saat yang sama. Waktu. Namun, meski begitu, bukan berarti dia telah sepenuhnya tumbuh menjadi seorang supermaster. Setidaknya, kelemahan yang terungkap saat ini disebabkan oleh kurangnya pengalaman. Merusak. Begitu Han San Qian selesai berbicara, tubuhnya bergegas ke sisi kanan Ziking. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya dan menggenggamnya di pinggang Ziking. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kamu bisa bersembunyi dariku. Namun, saat Han San Qian mengira dirinya yakin akan kemenangan, tiba-tiba Ziking melakukan gerakan backhand dan menepuk telapak tangan kanannya tepat di tangan kiri Han San Qian. Sepertinya dia tidak hanya tidak takut Han San Qian akan menangkapnya saat ini. Di sisi lain,
Han Sanqian takut Han Sanqian akan menarik tangannya karena hal ini. Han Sanqian tiba-tiba mengerutkan kening, apa yang gadis ini lakukan? Ketika dia ditangkap sendirian, dia tidak hanya tidak memikirkan cara untuk membebaskan diri, tetapi dia juga melakukan hal sebaliknya, apakah dia mencoba menjebak dirinya sendiri. Kalau begitu, maka Han Sanqianyi sempat kecewa beberapa saat, lagi pula cara ini terlalu bodoh, dan bukan lagi hanya soal kurangnya pengalaman. Tetapi ketika Han Sanqian berpikir seperti ini, dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang sangat besar tiba-tiba menyebar dari dalam dan luar dengan tangan kirinya meraih pinggangnya, dan dengan ganas menyerang tangan kirinya. Apa? Bab 3402 Kekuatan Kekudusan yang sebenarnya. Han Sanqian tiba-tiba terkejut, tapi kali ini dia ingin menarik tangannya, tapi jelas sudah terlambat. Han Sanqian merasa tangannya seperti dimasukkan ke dalam penghancur, meremukkannya ke atas dan ke bawah dengan gila-gilaan. Bukan hanya tangan kirinya yang tidak bisa digerakkan sama sekali, bahkan tangan kirinya pun mengalami rasa sakit yang luar biasa, ada energi yang seolah ingin menyerang tubuhnya langsung melalui tangan kirinya. Brengsek. Dengan teriakan pelan, Han Sanqian menyadari pada saat ini bahwa barusan dia mengira gadis ini telah mengungkapkan kekurangannya, tapi sekarang sepertinya dia jelas-jelas ceroboh dan ditipu oleh Ziking. Cacat itu hanyalah jebakan yang sengaja dia buat, menunggunya bor masuk. Ini benar-benar perahu di selokan Han Sanqian, yang selalu sangat berpengalaman, diam-diam menderita kerugian dalam konfrontasi ini. Namun meski begitu, Han Sanqian tidak panik sama sekali, ia langsung menanamkan energi di tubuhnya ke tangan kirinya, tidak hanya untuk secara langsung menahan energi yang mencoba masuk, tetapi juga menggunakan energi tersebut untuk secara langsung mengalahkan pengaruh Ziking pada dia. Kontrol. Ledakan. Energi emas hitam muncul dari tubuh, dan energi di dalam tubuh mengalir langsung dari tangan kiri. Ledakan. Hampir di saat yang sama, energi di tangan kiri tidak mengusir Ziking seperti yang dibayangkan Han Sanqian. Sebaliknya, tiba-tiba ia menemui perlawanan yang sangat besar. Ketika dia mengangkat matanya, dia melihat bahwa saat ini tubuh Ziking sudah dipenuhi dengan warna putih. Energi, yang sangat kontras dengan kekuatan emas hitam Han Sanqian. Di tanah, sekelompok orang saling menatap satu sama lain, semuanya menatap dengan penuh perhatian. Liu Sha memiliki senyum bangga di wajahnya. Tampaknya penampilan Ziking saat ini sama sekali tidak melebihi harapannya, dan dia bahkan puas luar biasa. Mo Beitian mengerutkan kening, melihat dua orang yang bertarung sengit di langit, dan bertanya-tanya, sial, siapa wanita di langit ini? Begitu galak. Ya, di usia yang begitu muda, dia benar-benar bisa melawan begitu banyak trik dengan Han Sanqian. King Ji juga sedikit bingung. Lagi pula, bahkan mereka berdua tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan Han Sanqian seperti ini di udara. Lagi pula, sepertinya wanita ini belum ketinggalan jauh. Sungguh hal yang aneh. Benar-benar hal yang aneh, kata Mo Beitian sambil tersenyum masam dengan penuh minat. Ada desahan, tapi ada juga rasa asam yang tidak bisa disembunyikan. Bagaimanapun, dia telah berlatih entah berapa tahun sebelum dia mencapai tingkat pencapaian ini, tetapi wanita di depannya baru berusia 20 tahun, tetapi tingkat kultivasinya telah mencapai tingkat ini. Mudah untuk mengatakannya, Ziking, yang ketujuh dari 7 monster Jiangbei. Setelah mendengar apa yang dikatakan Mo Beitian dan King Ji, Liu Sha berkata dengan bangga. Sekelompok orang telah saling kenal sebelumnya, tetapi Ziking, yang pada dasarnya lembut dan pemalu, jelas tidak termasuk dalam kelompok ini. 7 monster dari Jiangbei. Atau yang ketujuh. Mo Beitian sedikit marah dan lucu. Yang ketujuh sangat ganas, jadi mengapa beberapa monster pertama tidak begitu ganas? Saya pernah bertemu bos mereka, Big Pai Tian, di meja makan sebelumnya, tapi saya tidak menyangka mereka begitu kuat. Siapa yang dicari Han Sanqian? Apakah dia bersembunyi seperti naga dan harimau yang berjongkok? Adikku luar biasa, saudaraku, Da Bingtian juga menunjukkan dengan kasar kali ini,
adik perempuan kita memiliki tubuh suci, itu tidak biasa. Tubuh suci. Ketika Mo Beitian dan King Ji mendengar ini, mereka tidak bisa tidak saling memandang dengan aneh pada saat yang sama. Kemudian, King Ji tiba-tiba tertawa. Melihat Mo Beitian yang sedikit bingung, King Ji tersenyum tak berdaya, itu tidak rasa takjub. Mo Beitian memandang King Ji, tidak menghindari rasa malu. Dia bergerak beberapa langkah ke sisi King Ji, sedikit membenturkannya dengan sikunya, dan bertanya dengan pelan, apa itu tubuh suci? Mengapa kamu sepertinya tahu, tapi aku tidak tahu. Tidak tahu apa-apa tentang itu. Tidak tahu. King Ji dengan lembut mengaitkan tangannya, dan Mo Beitian segera mendekatkan telinganya ke arahnya. Kemudian, King Ji membisikkan sesuatu di telinganya, yang membuat Mo Beitian membeku di tempat setelah mendengarnya. Aku tidak benar, kan? Mo Beitian menyadarinya setelah sekian lama dan memandang King Ji seolah-olah dia sedang melihat hantu. King Ji hanya meletakkan jarinya ke mulut dan membuat sedikit gerakan untuk membungkamnya. Pada saat ini, di langit, pergulatan antara energi hitam dan putih memasuki puncaknya. Dengan ledakan yang tiba-tiba, kedua kekuatan itu langsung meledak. Bab 3403, Kekuatan Jiangwei yang menakutkan. Han Sanqian langsung meluncur mundur puluhan meter di udara sebelum menstabilkan sosoknya, sementara Ziking juga hampir terbang terbalik selama hampir 100 meter sebelum sedikit menstabilkan sosoknya. Keduanya saling memandang lagi, salah satu dari mereka bingung lihat wajahnya. Tapi salah satu dari mereka tersenyum. Han Sanqian sedikit terkejut. Pertarungan antara dia dan Ziking barusan berakhir dengan kemenangan tipis. Meskipun dia mengakui bahwa karena pihak lain adalah Ziking, dia tidak menggunakan gerakan membunuhnya atau menggunakan seluruh kekuatannya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa meski begitu, Han Sanqian yakin bahwa kemampuan tersebut cukup untuk diminum oleh sebagian besar pemain top. Namun sayangnya, Ziking tidak bisa menahannya, dan bahkan bisa melakukannya sejauh ini. Ini membuat Han Sanqian merasa sangat aneh. Ini terlalu tidak masuk akal, bukan? Sudah berapa lama sejak kita berpisah? Budidaya Ziking ini seperti menaiki anak panah yang menembus awan, bahkan lebih kuat dari Ye Shijun sialan itu. Adapun senyuman Ziking, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Ini agak menarik. Han Sanqian menarik energinya sedikit, memandang Ziking di seberangnya, dan tidak bisa menahan nafas. Kalau begitu aku harus berterima kasih, saudaraku, karena telah membantuku. Ziking, di sisinya, juga menarik kekuatan magisnya, dan dalam sekejap mata, dia terbang ke depan Han Sanqian. Menarik. Han Sanqian memandangnya dan tidak bisa menahan senyum, merasa bahagia untuknya dari lubuk hatinya. Saudara Sanqian, apakah kamu puas? Ziking berkata, jika kamu puas, bisakah kamu mengizinkan saya masuk ke dalam rumah? Han Sanqian sedikit mengernyit, tidak tahu apa maksudnya. Aku melihat saudari Yingxia dalam keadaan koma, dan aku ingin mencobanya. Mungkin aku bisa membantunya. Tapi karena kamu sudah lama tidak bertemu denganku, aku khawatir pemikiranmu masih terjebak di masa lalu. Jika saya tidak membuktikan diri, bagaimana Anda bisa setuju? Ziking tersenyum. Mengingat bantuan besar yang diberikan Ziking kepadaku pada saat kritis ketika menghadapi mimpi buruk, dan tubuh istimewanya sendiri, ditambah dengan kekuatan internalnya yang sangat kuat sekarang, belum lagi, gadis ini benar-benar berhasil membuat dirinya terkesan. Han Sanqian tidak berkata apa-apa, berbalik dan terbang menuju rumah bambu. Ziking secara alami tahu bahwa Han Sanqian telah setuju, dan mengikutinya dari dekat. Semua orang sangat ingin mengikuti Su Yingxia dan melihat-lihat, tetapi memikirkan situasi Su Yingxia saat ini, mereka hanya bisa menyerah karena frustrasi agar tidak mengganggunya. Namun, itu sudah cukup untuk Liu Sha dan 5 monster lainnya. Bagaimanapun, mereka akan memiliki banyak omong kosong untuk dibanggakan ketika mereka kembali ke rumah kayu. Dan tepat setelah sekelompok orang itu bubar, terdengar dua tawa lagi di langit. Ya, tampaknya usaha Han Sanqian membuahkan hasil,
lelaki tua yang menyapu lantai itu tersenyum lembut. Bahuang Tiansu mengangguk, hanya saja bocah konyol ini tidak mengetahui keberadaan beberapa orang dan benda di sekitarnya. Singkatnya, ketika mereka datang, mereka punya alasannya sendiri, dan ketika mereka tinggal, mereka punya alasannya sendiri. Di sana tidak ada hal yang tidak bisa dijelaskan di dunia ini. Anda harus bertemu dengan beberapa orang yang tidak penting. Siapapun yang muncul di sekitar Anda pasti memiliki arti keberadaan mereka. Ini seperti lauk pauk di atas meja, ini, itu, tapi begitu Anda menemukan cara untuk mencampurnya, itu adalah pesta yang rakus. Mengapa kamu cemas? Suatu hari, dia akan mengerti. Penyapu tua itu tersenyum lembut, saya percaya bahwa semakin banyak hal yang muncul ke permukaan, orang ini secara bertahap akan mulai memahami bahwa keberadaan Su Yingxia adalah karena dia. Artinya, Bahuang Tiansu mengangguk, semuanya mulai mendekat, dan semuanya mulai terbangun. Sejujurnya, saya menantikannya. Tidakkah aku menantikannya? Orang tua yang menyapu lantai itu mengangguk dan sepenuhnya setuju, dibandingkan denganmu, aku telah bekerja keras, jadi tentu saja aku tidak akan menyerah sama sekali. Namun, dia masih kekurangan satu hal. Lelaki tua yang menyapu lantai itu tiba-tiba melihat buku 8 kehancuran. Bahuang Tiansu tersenyum, secara alami mengetahui apa yang dibicarakan oleh tukang sapu tua itu, dan tersenyum tipis, segera hadir. Apa yang seharusnya datang akan selalu datang, jangan takut terlambat untuk makan enak. Dengan hal seperti itu, meski pesta rakus belum tiba, setidaknya sup yang enak untuk menggugah selera sebelum makanan siap. Begitu kata-kata itu keluar, keduanya tertawa keras. Kali ini, di rumah bambu, Han Sanqian membawa Ziking ke samping tempat tidur Su Yingxia. Bab 3404, rumah itu diledakkan. Keduanya mengangguk satu sama lain. Han Sanqian menoleh sedikit ke samping untuk memberikan ruang yang cukup. Ziking dengan cepat pindah ke samping tempat tidur, melirik Su Yingxia, dan tiba-tiba mengangkat tangannya sedikit, dan semburan energi putih keluar. Berkumpul di tangan kanannya. Setelah beberapa saat, tangan kanannya tergantung di atas kepala Su Yingxia, dan energi putih di tangannya perlahan mengalir ke tubuh Su Yingxia dari telapak tangannya. Han Sanqian tidak berbicara, hanya menunggu dengan tenang. Faktanya, dari sudut pandang tertentu, Han Sanqian tidak tahu apa-apa jika Ziking bertanggung jawab merawat Su Yingxia. Belum lagi Su Yingxia diracuni oleh racun kuno dan aneh, meskipun itu hanya racun lain, Han Sanqian sebenarnya tidak memiliki dasar. Bagaimanapun juga, Ziking hanyalah seorang pemula yang baru saja tiba, meskipun dia agak istimewa. Seorang pemula adalah seorang pemula, belum lagi dia tidak memiliki pengalaman dalam merawat orang. Tapi alasan mengapa Han Sanqian setuju untuk melakukan ini adalah karena Ziking memang benar tentang apa yang baru saja dia lakukan padanya. Dia menaklukkan Han Sanqian dengan kemampuannya. Tapi kedua, itu juga aspek yang paling penting. Itu adalah kekuatan suci khusus Ziking. Saat berhadapan dengan iblis malam, mimpi buruk, Han Sanqian dan yang lainnya tidak dapat menyebabkan kerusakan efektif apapun padanya. Ini bahkan termasuk kekuatan Chaos, nenek moyang dari semua energi, yang dia miliki. Namun, Zikinglah yang mengandalkannya. Kekuatan suci untuk mengalahkan iblis malam. Sehingga semua orang bisa melarikan diri. Oleh karena itu, Han Sanqian percaya pada sifat khusus dari kekuatan suci dan bersedia memberinya kesempatan untuk mencobanya saat ini. Tentu saja, meskipun Han Sanqian saat ini tahu bahwa kehidupan Su Yingxia secara teori akan aman, dia tidak rela membiarkannya tidak sadarkan diri begitu saja. Setengah jam berlalu dalam sekejap mata, dan Ziking, yang awalnya cukup santai, kini berkeringat deras. Cahaya putih tidak hanya mengalir ke tubuh Su Yingxia, tetapi yang lebih penting, itu juga memberikan pengaruhnya pada Su. Tubuh Yingxia, peran. Seluruh tubuh Su Yingxia hampir tembus cahaya, dan sejumlah besar energi putih berputar-putar di sekelilingnya. Engah. Di sana, Ziking tiba-tiba menyemburkan seteguk darah,
dan seluruh tubuhnya sedikit terguncang. Han Sanqian buru-buru berdiri, membantu Ziking duduk di kursi bambu di samping, memandangnya dengan prihatin, dan berkata, "Apakah kamu baik-baik saja?" Ziking menggelengkan kepalanya dan menunjuk Su Yingxia di tempat tidur, "Saya baik-baik saja. Saya terlalu banyak bekerja. Silakan lihat Sister Yingxia." Han Sanqian mengangguk dan bergegas ke tempat tidur dalam beberapa langkah. Tetapi yang membuatnya kecewa, Su Yingxia, yang sedang berbaring di tempat tidur saat ini, tidak mengalami perubahan kecuali wajahnya terlihat lebih baik dari sebelumnya, dan dia tidak mau bangun. Jejak. Melihat Han Sanqian sangat kecewa, Ziking berdiri kesakitan sambil memegangi dadanya, dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, Saudara Sanqian, saya telah mencoba yang terbaik." Han Sanqian memaksakan senyum, "Apa yang membuatmu menyesal?" "Untuk membantu Yingxia, aku membuatmu terlihat seperti ini. Hanya aku yang kasihan padamu. Kembalilah dan istirahat dulu. Aku akan mengantarmu keluar," kata Han Sanqian. Melihat Han Sanqian tersenyum padanya, Ziking mengerti bahwa dia bertindak murni untuknya, tetapi dia tidak bisa membantu Su Yingxia, jadi dia hanya bisa mengangguk tak berdaya. Dengan bantuan Han Sanqian, selangkah demi selangkah, dia perlahan keluar dari rumah bambu. Semua orang sudah pergi, dan Han Sanqian hanya bisa membantunya berjalan sampai ke rumah kayu. Keduanya terdiam. Setelah sekian lama, Ziking akhirnya mengertakkan gigi, menatap Han Sanqian, mengumpulkan keberaniannya, dan berkata, "Saudara Sanqian, bolehkah saya mengajukan pertanyaan?" "Oke," kata Han Sanqian. "Sejak kamu..." Ketika dia mengingat kapan terakhir kali Han Sanqian merawat dirinya sendiri, Ziking tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. "Setelah kamu merawatku terakhir kali, aku menemukan bahwa tubuhku sangat aneh." "Aneh?" Han Sanqian sedikit mengernyit. Saat dia merawat Ziking, Han Sanqian justru menemukan kiongki kecil di tubuhnya. Dan orang inilah yang membuat Ziking hampir tidak mampu berlatih dan berubah menjadi biasa-biasa saja. Sederhananya, itu disegel olehnya di awal, dan Ziking dapat berlatih dengan normal. Sekarang Ziking mengatakan bahwa tubuhnya aneh. Mungkinkah pria itu membuka segelnya lagi? "Aku tidak bisa mengatakan apa yang aneh tentang itu, tapi itu aneh, seperti..." Tiba-tiba, tepat ketika Ziking hendak mendeskripsikannya, ledakan cahaya tiba-tiba melanda dari belakang. Meskipun Han Sanqian merespons tepat waktu, ledakan super dahsyat itu masih meledakkan mereka berdua. Melihat ke belakang, mereka berdua tercengang hampir pada saat yang bersamaan. Ledakan cahaya putih besar terjadi di seluruh rumah bambu. Bab 3405 kekuatan ini sangat harum. Panggilan. Ratusan meter di belakangnya, sebatang pohon raksasa setebal manusia yang dikelilinginya sepertinya telah ditebang secara tiba-tiba, tumbang satu per satu dan membentuk bagian dari dirinya sendiri. Rerumputan hijau di bawah kaki Han Sanqian juga benar-benar bengkok tanpa suara, dan sulit untuk diluruskan untuk beberapa saat. Bahkan penghalang energi yang buru-buru dipasang oleh Han Sanqian ketika dia merasakan ada sesuatu yang salah di belakangnya benar-benar hancur saat ini, berubah menjadi kehampaan dan tersebar tertiup angin. Ini cukup untuk menggambarkan kekuatan gelombang udara yang dihasilkan di antara ledakan ringan. Sekuat Han Sanqian, dia sudah tercengang saat ini. Lagi pula, selama ini hanya ada segelintir orang yang bisa menembus pertahanannya secara langsung, dan mereka masih menerobos pertahanannya dengan cara ini dengan tidak menyerangnya secara langsung. "Apa ini?" Han Sanqian bergumam. Detik berikutnya, dia tiba-tiba bangkit dari tanah dan berlari menuju rumah bambu dengan gila-gilaan. Tiba-tiba dia teringat bahwa tempat ledakan terjadi adalah rumahnya, dan Su Yingxia masih di dalam. Hanya dalam beberapa detik, Han Sanqian bergegas menuju pintu rumah bambu. Yang mengejutkannya adalah meskipun terjadi ledakan besar di rumah bambu tersebut dan gelombang udara super kuat cukup merusak, sepertinya tidak terjadi apa-apa di dalam rumah tersebut. Tidak hanya tidak ada yang hancur dalam ledakan tersebut,
Bahkan beberapa perabotan di dalam rumah tersebut masih sama seperti sebelumnya, tanpa ada perubahan. Ini sungguh mengejutkan. Anehnya, Han Sanqian lebih mengkhawatirkan keselamatan Su Yingxia. Ia hampir hanya diam sejenak sebelum bergegas ke ruang belakang. Syukurlah dan syukurlah, Su Yingxia masih terbaring di tempat tidur dengan tenang seperti sebelumnya. Tidak hanya dia tidak menderita luka apapun, tapi dia tetap sama dengan perabotan di luar. Lalu apa yang terjadi dengan ledakan cahaya tadi? Han Sanqian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan tidak dapat memahami misterinya sama sekali. Tetapi setelah dengan hati-hati mengingat bahwa ledakan cahaya tadi adalah hamparan putih yang luas, Han Sanqian segera menghubungkannya dengan kekuatan suci yang dimiliki Ziking sebelumnya. Disuntikkan ke tubuh Su Yingxia. Apakah karena tubuh Su Yingxia tidak dapat mencerna kekuatan yang sangat istimewa itu? Memikirkannya seperti ini, tampaknya masuk akal, tetapi pada saat yang sama, itu juga membuat Han Sanqian sangat tertekan, karena itu berarti semua upaya Ziking sebelumnya sia-sia. Ah! Namun saat Han Sanqian sangat tertekan, tangisan yang menyedihkan membangunkan Han Sanqian lagi. Tiba-tiba dia terkejut karena suaranya sangat menyakitkan. Jelas sekali bahwa pemilik suara itu mengalami rasa sakit yang tak terlukiskan. Kesulitannya adalah Han Sanqian tahu bahwa suara ini milik Ziking. Tanpa berpikir panjang, Han Sanqian bergegas keluar rumah. Di halaman yang jauh, Ziking tidak mengikuti dan masih di tempat yang sama. Namun, dia tidak sedang duduk atau berbaring seperti itu saat itu, tapi sangat kesakitan. Gila berguling-guling di halaman. Dalam ledakan ringan itu, meskipun gelombang udara memang cukup kuat, Han Sanqian pada dasarnya yakin bahwa gelombang udara tersebut menembus penghalang pertahanannya sendiri, tetapi penghalang pertahanan tersebut pasti menyelesaikan sejumlah besar dampak gelombang udara sebelum hancur. Oleh karena itu, di bawah intensitas ini, Ziking tidak mungkin menderita kerugian besar. Apalagi ini bukan hanya anggaran Han Sanqian, tapi yang lebih penting, Han Sanqian pernah mengalami serangan angin bersama Ziking, jadi pada dasarnya dia bisa sangat yakin bahwa angin yang dihasilkan oleh ledakan ringan tidak akan membahayakan siapapun sama sekali. Disebabkan. Tapi Han Sanqian juga sangat jelas tentang kepribadian Ziking. Dia adalah tipikal wanita tipe Xiao Jiabiyu, lembut dan sopan. Kecuali dia kesakitan yang luar biasa, sama sekali tidak mungkin dia akan berteriak kesakitan terlepas dari etika yang ada di hatinya. Apalagi berguling-guling di lantai seperti laki-laki sekarang. Fakta bahwa dia seperti ini hanya bisa berarti satu hal, yaitu dia pasti sangat kesakitan dan sedih saat ini. Benar-benar aneh dan aneh. Jelas sekali ledakannya terjadi di rumah bambu. Su Yingxia baik-baik saja, tapi Ziking mengalami kecelakaan. Ini benar-benar membingungkan. Kaki Han Sanqian bergerak, meski sangat aneh, dia tetap buru-buru berlari menuju Ziking. Namun, begitu dia sampai di sisi Ziking, ketika dia melihat penampilan Ziking saat ini, Han Sanqian mau tidak mau berhenti tiba-tiba. Wajah cantiknya tidak hanya mengerutkan kening, tetapi juga menampakkan ekspresi keheranan yang luar biasa. Bab 3406 Perubahan Aneh. Seluruh tubuh Ziking dikelilingi oleh cahaya putih. Cahaya putih yang sangat ganas itu seperti naga yang marah, melompat-lompat di sekitar tubuhnya. Sepertinya cahaya putih inilah yang membuat seluruh tubuh Ziking tidak normal. Sakit. Ziking, Han Sanqian berteriak mendesak dan bergegas mendekat, mencoba mengulurkan tangan untuk menarik Ziking. Tapi yang membuat orang merasa sangat ngeri adalah ketika Han Sanqian hendak mengulurkan tangan untuk membantu Ziking, dia secara tidak sengaja bersentuhan dengan cahaya putih, dan kontak dengannya seolah-olah dia menyentuh tegangan tinggi 10.000 volt. Ledakan di antara lampu listrik dan batu api tidak hanya membuat Han Sanqian mundur beberapa langkah, tetapi kekuatannya yang besar bahkan membuat Han Sanqian merasa sangat sakit di tangannya. Sungguh menakjubkan. Han Sanqian sangat terkejut hingga dia duduk di tanah, memandangi cahaya putih, dia terkejut sesaat. Mengerikan, terlalu menakutkan,
hanya dengan menyentuhnya saja sudah bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat untuk menelannya. Jika Anda berada di dalamnya, Anda tidak perlu memikirkan jenis kerugian yang akan Anda dapatkan. Sekarang, Han Sanqian lebih memahami mengapa orang pendiam seperti Ziking berteriak begitu sedih dan bergerak kesakitan. Tapi justru karena ini, Han Sanqian sangat khawatir saat ini. Di bawah cahaya putih yang begitu terang, Ziking menderita kesakitan yang begitu besar. Bagaimana dia bisa membantunya? Melihat Ziking masih berguling-guling di tanah kesakitan, Han Sanqian sangat cemas hingga hampir menghancurkan hatinya. Setelah beberapa saat, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Mati saja." Tiba-tiba membawa energi di tangannya, Han Sanqian menutup matanya, membalikkan hatinya, dan langsung menamparkan Ziking dengan telapak tangannya. Dia tahu bahwa hanya dengan menyentuhnya saja akan menyebabkan dia terjatuh ke belakang dan sangat menyakitkan. Melewati cahaya putih ini akan menjadi rasa sakit yang lebih besar. Tapi Ziking juga menderita kesulitan seperti itu karena dia menyelamatkan Su Yingxia, jadi Han Sanqian harus berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Ah, benar saja, seperti yang diharapkan Han Sanqian. Ketika tangannya yang berenergi menyentuh energi putih itu lagi, rasa sakit datang langsung dari sumsum tulangnya, dan kemudian dengan ganas menyerang seluruh tubuhnya. Apa itu empati? Han Sanqian sekarang dengan sempurna menafsirkan arti kata ini, tetapi jika dia punya pilihan, Han Sanqian lebih suka tidak mengalami pengalaman ini. Rasa sakitnya sungguh terlalu menyakitkan. Sampai batas tertentu, tidak lebih buruk daripada saat dia berada di angin hitam Ye Sijun. Dia merasa seluruh tubuhnya akan terkoyak. Namun justru karena itu, Han Sanqian yang memiliki pengalaman seperti itu tampak lebih nyaman menghadapinya. Di bawah gigitan yang menyakitkan, Han Sanqian melawan dan mengulurkan tangannya langsung ke tubuh Ziking. "Bangunkan untukku." Sambil mengertakkan giginya, Han Sanqian akhirnya menerobos cahaya putih itu dengan tangannya. Setelah langsung mengangkat Ziking, tangan besar yang berenergi itu langsung menepuk bahu Ziking. Bergantung pada rasa sakit yang lebih parah tiba-tiba kembali menerpa keningnya. Bahkan Han Sanqian sangat menderita sehingga meski ia menahannya, otot-ototnya tanpa sadar bergerak-gerak. Namun saat ini, ia tidak punya alasan untuk menyerah dan hanya bertahan, dan energi di tangannya tiba-tiba keluar. Melewati punggung Ziking, dia langsung memasuki tubuhnya dengan satu telapak tangan. Saat energi hampir memasuki tubuhnya, Han Sanqian benar-benar tercengang. Saat ini, tubuh Ziking seperti banjir bandang, dan seluruh energi di dalam tubuhnya benar-benar kacau. Mereka melompat-lompat dengan liar dan membentur dengan liar, seperti orang yang kesurupan. Bagaimana ini bisa terjadi? Han Sanqian mengerutkan kening, dan pada saat yang sama memusatkan energinya, memaksanya melalui energi yang sangat keras di tubuh Ziking, bergerak cepat melalui meridiannya, seolah mencari sesuatu. Segera, setelah satu putaran, Han Sanqian menjadi semakin bingung. Kernel hitam kecil yang mengelilingi Kyongki kecil sebelumnya menghilang. Tidak hanya menghilang, tetapi kernel hitam kecil juga menghilang sama sekali. Jika Han Sanqian belum pernah melihat hal semacam ini sebelumnya, Han Sanqian akan mengira itu terlihat seperti ini. Tidak ada yang biasa-biasa saja. Aneh, bagaimana ini bisa terjadi? Biarpun orang itu sadar, dia telah mencoba melawan ketika dihadapkan dengan segelnya sendiri, tapi hal pertama adalah meskipun dia ingin melarikan diri, dia harus membuka segelnya sendiri. Dan bahkan jika ia dapat menembus segelnya sendiri, ia akan selalu ada di tubuh Ziking. Kemana perginya? Mungkinkah? Bab 3407 Kekuatan sedikit aneh. Sebuah ide yang sangat aneh namun menakutkan tiba-tiba muncul di benak Han Sanqian. Sialan tidak mungkin ketika dia merawat Su Yingxia sebelumnya, makhluk kecil ini menggerakkan garis pertempuran bersama dengan sejumlah besar energi putih dan berlari ke tempat Su Yingxia, bukan? Walaupun ide ini sangat aneh dan tidak masuk akal, namun sehubungan dengan ledakan di rumah bambu Su Yingxia barusan, sepertinya.
kemungkinan tersebut tidak bisa dikesampingkan. Ia memasuki tubuh Su Yingxia dan menyebabkan ledakan besar karena alasan seperti tidak beradaptasi dengannya. Namun, karena Su Yingxia adalah tubuh inangnya yang baru, ia harus menjamin keselamatan Su Yingxia, sehingga fenomena aneh di rumah bambu itu terjadi. Muncul. Poin ini masuk akal dan dapat dijelaskan. Adapun Ziking juga sangat sederhana. Dia tiba-tiba melepaskan diri dari sesuatu yang telah lama mengikutinya. Meskipun hal itu berbahaya baginya tetapi tidak berakibat fatal, benda itu telah mengikutinya sejak lama. Tiba-tiba itu benar-benar hilang, mengakibatkan energi sebenarnya di tubuhnya. Itu adalah kekacauan besar, jadi situasi saat ini cukup normal. Tampaknya hal itu menjadi semakin seperti itu. Namun Han Sanqian tidak berani mengambil kesimpulan dengan sia-sia, karena meski bisa dijelaskan, ada pertanyaan yang sangat mengurangi kemungkinan tersebut. Jika orang ini begitu pintar dan tahu cara bertukar tubuh, maka dia seharusnya tidak memilih tubuh seperti Su Yingxia. Ia belum melihat petanya, dan ia tidak tahu bahwa Su Yingxia tidak bisa mati. Dari sudut pandangnya, ia berubah dari tubuh abadi yang utuh menjadi tubuh yang tidak sebaik tubuh abadi, dan ada juga drama di tubuh ini. Racun, sepertinya dia tidak akan bisa melakukan hal seperti itu jika tidak bodoh. Terlebih lagi, untuk mengambil langkah mundur, meskipun orang ini benar-benar bodoh, sangat mustahil baginya untuk melakukan hal seperti itu berdasarkan naluri. Jadi apa yang terjadi? Dia tidak bisa mengendalikan begitu banyak dan akhirnya bergegas ke Bai Neng. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Han Sanqian saat ini adalah menggunakan kekuatannya sendiri untuk membantu Ziking menstabilkan energi gila di tubuhnya, dan kemudian membantunya memperbaikinya. Beberapa meridian rusak karena dampak energi. Beberapa menit kemudian, Han Sanqian berkeringat banyak dan wajahnya pucat. Ini adalah konsumsi yang gila-gilaan dan rasa sakit yang tak ada habisnya, sehingga bahkan seseorang sekuat Han Sanqian mulai menjadi semakin tak tertahankan seiring berjalannya waktu. Sederhananya, pekerjaan perbaikan berjalan sangat lancar. Dengan desakan Han Sanqian, meridian diperbaiki kembali, dan aura yang sangat kejam mulai stabil. Rasa sakit yang dirasakan Ziking mulai berkurang, meski masih ada cahaya putih yang menjalar ke sekujur tubuhnya, setidaknya rasa sakit itu sudah tidak cukup lagi untuk membuatnya berguling di tempat, apalagi membuatnya berteriak. Melihat kondisinya yang stabil, Han Sanqian pun siap menarik tenaganya untuk beristirahat. Tetapi ketika Han Sanqian menarik kembali energi dan tangannya, dia hendak bangun, tetapi tiba-tiba berhenti dan alisnya sedikit berkerut, seolah-olah sepertinya dia telah menemukan sesuatu. Salah. Setelah beberapa lama, Han Sanqian bergumam. Kemudian, dia menahan rasa sakitnya lagi dan memukul punggung Ziking dengan energi. Keanehan. Saat dia menarik energinya barusan, dia sepertinya merasakan sesuatu muncul di meridiannya. Meski hanya berlalu sebentar, wawasan seperti apa yang dimiliki Han Sanqian. Bagaimana mungkin dia tidak merasakannya? Tetapi ketika dia menyuntikkan energi ke dalamnya lagi, itu persis sama seperti sebelumnya, kecuali berbagai energi, tidak ada yang lain di meridian. Apakah ini ilusi? Mungkin Han Sanqian tidak akan terlalu memikirkannya di saat normal, namun kini banyak fenomena aneh yang lebih berkaitan dengan masalah Su Yingxia dan Ziking. Bagaimana mungkin Han Sanqian tidak menyelidikinya dengan cermat? Menarik tangannya dan menyuntikkan energi beberapa kali berturut-turut, Han Sanqian pasti akan menyelidikinya dengan jelas. Tapi semuanya sepertinya memberitahu Han Sanqian bahwa momen tadi hanyalah ilusi. Menarik tangannya lagi, Han Sanqian berpikir keras, benarkah karena dia terlalu kesakitan dan makan terlalu banyak sehingga dia tiba-tiba mengalami halusinasi? Tampaknya sangat mungkin. Tapi tiba-tiba, mata Han Sanqian menyipit, mungkinkah? Bergantung pada. Mungkinkah? Bab 3408 Dilema. Sialan, pamanmu, kamu tidak bisa melakukannya, bukan? Han Sanqian mengutuk dengan rendah, dan tanpa ragu-ragu di tangannya,
dia dengan paksa membuka mata surgawi, lalu mengumpulkan kekuatannya, dan menyuntikkan energi lain ke dalam tubuh Ziking. Pada saat yang sama, mata surgawi dengan panik memindai setiap inci meridian Ziking. Namun meski begitu, semuanya sangat normal sejauh mata memandang. Hal sialan ini membuat Han Sanqian semakin bingung. Dia sebelumnya mengira Kyongki di titik hitam kecil telah menggunakan semacam penyamaran untuk menipunya selama pemeriksaan, jadi Han Sanqian langsung pada saat ini, teknik mata surgawi dipilih untuk survei kedua. Tapi saat ini, bahkan di bawah pandangan langit, sama sekali tidak ada yang aneh dengan hal itu. Hal ini membuat Han Sanqian sangat bingung. Mungkinkah dia terlalu khawatir? Setelah serangkaian pertempuran dan serangkaian kecelakaan di sini, Han Sanqian kelelahan secara fisik dan mental, dan wajar jika dia mengalami halusinasi. Tapi Han Sanqian terkadang keras kepala, terutama jika menyangkut hal-hal yang dia yakini. Terkadang dia tidak akan menoleh ke belakang sampai dia menemui jalan buntu. Namun, apa yang benar-benar berbeda antara Han Sanqian dan sifat keras kepala biasa adalah bahwa dia tidak keras kepala tanpa alasan berdasarkan karakternya. Pada saat ini, dia mendapatkan kembali kekuatannya dan dengan hati-hati mengingat saat ketika dia waspada atau mengalami halusinasi. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Mungkin, beberapa petunjuk dapat ditemukan di sini. Saat Han Sanqian menenangkan diri dan berpikir serius, dia segera mengingat beberapa detail kecil. Ketika dia merasakan hal ini, Han Sanqian pertama-tama menyerap kekuatan kekacauan, dan kemudian perlahan-lahan menghilangkan jejak terakhir dari kekuatannya sendiri. Ya, karena kontak pertama pada saat itu, rasa sakit yang parah membuat Han Sanqian tidak dapat bertahan. Han Sanqian juga seorang manusia, dan dia secara alami memiliki batas ketahanan dalam rasa sakit yang luar biasa. Oleh karena itu, pilihan terakhirnya adalah menggunakan kekacauan. Dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk membantu Ziking menstabilkan tubuhnya, dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk melindungi lengannya. Setelah perawatan awal selesai, Han Sanqian tentu saja mencabut kekuatan kacau yang digunakan untuk mengobati Ziking, dan kemudian menarik kekuatannya sendiri setelah menutup tangannya. Begitulah keseluruhan prosesnya. Namun, karena petunjuknya ditemukan kemudian, 3.000 upaya Han hanya menggunakan kekuatan kekacauan untuk menguji, tanpa perlindungan apapun untuk dirinya sendiri. Apa itu mungkin? Memikirkan hal ini, Han Sanqian tiba-tiba mengumpulkan kembali kekuatannya, dan kali ini dia terbalik, menggunakan kekuatan kekacauan sebagai perlindungan, dan memaksa masuk ke tubuh Ziking dengan kekuatan tubuhnya sendiri. Awalnya, Han Sanqian hanya mengambil sikap untuk mencobanya, tetapi tanpa diduga, justru ujian inilah Han Sanqian menemukan benua baru yang mengejutkan. Tepatnya, tidak ada apapun di tubuh Ziking saat ini, sama seperti yang terdeteksi sebelumnya, namun yang aneh adalah di bawah pandangan Han Sanqian saat ini, kemanapun kekuatan Han Sanqian lewat, tidak ada apapun, meninggalkan bekas sedikit. Seolah-olah energi sejati Ziking seperti bola susu putih susu, dan energi Han Sanqian seperti kekuatan kebetulan, meninggalkan pecahan di sepanjang jalan, meninggalkan jejak kekuatan Han Sanqian. Ini sangat aneh. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Meskipun Han Sanqian aneh, kekuatannya tidak berhenti dan dia terus menjelajah sepanjang jalan. Saat Han Sanqian terus menjelajah, lambat laun, tampaknya situasi baru mulai terjadi lagi. Dia sepertinya merasakan sesuatu selalu ada di sekitar kekuatannya sendiri saat dia bergerak maju, tidak hanya mengikutinya sepanjang jalan, tapi bahkan bertabrakan dengan kekuatannya sendiri berkali-kali. Dan benturan seperti inilah yang membuat Han Sanqian semakin percaya bahwa apa yang terjadi di awal memang bukanlah ilusi, melainkan kenyataan, karena perasaan keduanya saat ini terlihat sangat mirip. Hal ini sangat menyemangati Han Sanqian, namun di saat yang sama, juga membuat Han Sanqian semakin bingung. Karena Han Sanqian yang saat ini menggunakan jimat mata langit masih belum menemukan apapun. Hal ini membuat Han Sanqian benar-benar bingung. Di satu sisi, itu adalah perasaan sentuhan yang sebenarnya,
dan di sisi lain, itu adalah teknik kewaskitaannya sendiri yang telah dicoba berkali-kali. Keduanya telah bekerja sama sangat erat sebelumnya, tetapi sekarang mereka mempunyai konflik satu sama lain. Mana yang tampaknya benar, dan mana yang tampaknya benar, ini sungguh membuat frustrasi. Apa yang harus kita lakukan? Tepat ketika Han Sanqian sangat bingung, tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Saya mengerti. Bab 3409, orang ini benar-benar bisa berubah. Mungkinkah tidak ada kontradiksi sama sekali dari awal hingga akhir? Tapi Han Sanqian tidak bisa melihat apapun dengan jelas dengan bantuan jimat mata langit. Hal ini memang agak sulit dipercaya, namun jangan lupa bahwa tubuh Ziking juga merupakan eksistensi yang tidak dapat dipercaya. Belum lagi misteri tubuh abadi ini, sungguh menakjubkan memiliki Kyongki yang tinggal di dalamnya. Terlebih lagi, yang paling aneh adalah kekuatan Chaos, nenek moyang segala energi, telah ditekan di sini, sehingga sepertinya tidak sulit untuk menjelaskan penghalang dari Sky Eye Talisman. Memikirkan hal ini, Han Sanqian menggerakkan tangannya, dan kekuatan tubuh yang berkeliaran berhenti. Pada saat yang sama, jantung ras naga dengan gila-gilaan mendorong kekuatan tubuh secara maksimal, langsung memblokir meridian saat ini sampai mati. Itu, sepanjang perjalanan dorong hingga semua jalan dipertaruhkan sampai mati, memaksa seluruh energi di tubuh Ziking menemui jalan buntu. Dan benar saja, saat Han Sanqian baru saja menyelesaikan semua ini, ia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak lagi mengikuti dan sesekali menyentuhnya seperti sebelumnya. Sebaliknya, ia seolah merasakan bahaya diblokir. Dampak gila pada kekuatan Han Sanqian. Tentu saja, ada sesuatu. Wajah Han Sanqian memadat, dan dia mendorong ke depan lebih jauh, secara langsung memaksa celah mati menjadi lebih sempit. Saat Han Sanqian mendorong semakin keras, perlawanan dari benda di dalamnya menjadi semakin sengit. Pada saat ini, Han Sanqian tersenyum dingin, kamu benar-benar pencuri, bahkan aku hampir membiarkanmu membodohiku. Masih belum muncul. Begitu dia selesai berbicara, di bawah pandangan langit, Han Sanqian akhirnya melihat dengan jelas bahwa di antara kekuatan suci putih, benda kecil hampir putih yang sepenuhnya terintegrasi dengan kekuatan suci perlahan menampakkan sosoknya. Bentuknya hampir sama berair dan sangat kecil. Belum lagi monster seperti itu tersembunyi di dalam kekuatan suci, memang sulit menemukannya jika tidak diperhatikan dengan cermat. Pantas saja Han Sanqian belum menemukan petunjuk apapun saat ini, bukan karena dia tidak kompeten tetapi musuhnya jelas terlalu kuat. Meskipun pria itu muncul, dia sepertinya tidak mau berakhir di sini. Dia masih dengan panik mencoba menyerang energi Han Sanqian untuk melarikan diri. Ini menarik. Saya tidak pernah berpikir bahwa pria kecil seperti Anda benar-benar bisa berubah. Han Sanqian memandang pria yang sedang berjuang itu. Jelas bahwa dia tahu bahwa pria ini tidak lain adalah orang yang tidak bisa menjadi lebih kecil. Kyongki. Itu tidak pernah hilang dari awal sampai akhir, tapi orang ini tidak tahu cara membuka segelnya, dan itu telah disimpan di tubuh Ziking dengan cara baru sejak saat itu. Apakah kamu kesal karena itu kamu lagi? Pada saat ini, kutukan rendah muncul di benak Han Sanqian. Dia secara tidak sadar mengira itu adalah naga iblis yang berbicara dengannya, tetapi ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia menyadari ada sesuatu yang salah dan segera fokus pada naga malang itu. Ki, apakah kamu berbicara denganku? Omong kosong, jika aku tidak berbicara denganmu, aku jadi siapa lagi? Mendengar perkataannya yang tidak ramah tersebut, Han Sanqian tidak marah, melainkan terkejut dan bahagia, karena terlihat jelas bahwa ia tidak menyangka kalau gadget kecil dan hampir bisa diabaikan ini benar-benar bisa berbicara. Menarik. Han Sanqian tidak bisa menahan tawa. Aku tertarik padamu, Paman. Apakah kamu merasa terganggu? Terakhir kali kamu membuat omong kosong untuk menipuku. Sekarang kamu telah menemukan cara lain untuk menipuku. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu, kawan. Jika kamu berakal sehat, segera tarik energimu dariku, jika tidak,
aku tidak akan sopan. Pria itu mengutuk. Mendengar perkataannya, Han Sanqian tersenyum menghina, gila sekali. Haha, jika kamu tidak mengetahui hal ini, kamu pasti mengira telah menjebakku. Mengapa kamu begitu sombong setelah dihalangi olehku? Sial, bajingan, kamu sangat berani. Tahukah kamu siapa aku? Han Sanqian tersenyum, saya benar-benar tidak mengetahui hal ini, mengapa Anda tidak mencoba menakuti saya dengan mengatakannya? Sial, kamu bajingan, apakah kamu mengejekku? Han Sanqian merentangkan tangannya tanpa daya, menunjukkan bahwa dia tidak punya niat seperti itu. Oke bocah nakal, awalnya aku hanya 80% marah padamu, tapi sekarang kamu sudah berhasil memancing 100% amarahku. Sebaiknya kamu persiapkan urusanmu secepatnya. Kamu dengarkan aku adalah binatang buas dari zaman kuno, nenek moyang yang dikagumi hampir semua orang atau menjadi pucat saat mendengarnya. Keajaiban surga. Kyongki surga. Mendengar nama ini, Han Sanqian jelas tercengang. Bab 3410, Keajaiban Surga. Meskipun Han Sanqian sudah menebak bahwa itu adalah Kyongki, tubuhnya sekecil kerikil. Han Sanqian hanya menebak seperti apa rupanya. Sekarang dia telah memastikannya sendiri, bagaimana mungkin dia tidak terkejut. Hal yang paling aneh adalah nama binatang ini sepertinya sangat mirip dengan Taoti of Evil. Terlepas dari apakah keduanya mirip, satu hal yang hampir pasti bahwa mereka pasti berasal dari periode yang sama. Kenapa kamu takut? Jika kamu takut, kenapa kamu tidak menarik kekuatanmu? Jangan berpikir kamu bisa menang jika kamu bisa menjebakku sekarang. Aku hanya dalam situasi tertentu dan itu saja untuk saat ini. Tidak lama kemudian, setelah saya pulih 10% atau 20%, apalagi Anda nak, meskipun saya punya 10, Anda bukan tandingan saya. Jika kamu melepaskanku, untuk sementara aku bisa memaafkanmu karena kamu tidak tahu apa-apa, dan aku bahkan bersedia menerima kamu sebagai adikku, dan kamu akan mengikutiku untuk menjalani kehidupan yang baik dan minum makanan hangat. Masih terobsesi dengan itu, jika kamu menyesalinya, kamu akan dikutuk di kemudian hari. Mendengar ancaman tersebut, Han Sanqian mengangguk dan berkata, sepertinya ini adalah pertanyaan pilihan ganda yang sangat sederhana. Namun, saya punya pertanyaan. Jika Anda tidak menjelaskannya dengan jelas, maka saya rasa saya juga bisa menjawabnya dengan sangat sederhana. Pertanyaan pilihan ganda. Tidak akan berhasil. Persetan denganmu. Mendengar Han Sanqian mengancamnya secara bergantian, Kyongki sangat marah, tetapi setelah memikirkannya, sepertinya itu tidak bisa diterima, jadi dia berbalik dan berkata, apa yang ingin kamu ketahui? Apa yang terjadi dengan ledakan di rumah bambu tadi dan tubuh si King sekarang? Apakah kamu merencanakan sesuatu? Tanya Han Sanqian. Meskipun itu adalah komunikasi sadar dan Anda tidak dapat melihat ekspresinya, Han Sanqian dapat dengan jelas merasakannya orang ini cukup bangga saat ini, ya, ini saya. Han Sanqian tidak berkata apa-apa, diam-diam menunggu apa yang akan dikatakan orang ini. Dia tidak tahu kenapa orang ini melompat keluar dan menimbulkan masalah. Hanya jawabannya sendiri yang bisa memperjelas saat ini. Ini semua salah tuan rumahku. Nenek, dulu tubuhnya sangat kekurangan nutrisi dan dia hampir membuatku kelaparan sampai mati. Sekarang, segalanya tiba-tiba berubah, dan tubuhnya mengumpulkan banyak energi. Hargai itu, tapi dia juga akan mengirimkan sebagian energinya keluar, mencoba menyelamatkan orang. Apa-apaan ini? Dia khawatir apakah orang lain punya cukup air meskipun dia hampir mati kehausan. Jadi, aku harus menghukumnya. Adapun wanita yang diselamatkan, haha, siapa yang memenuhi syarat untuk menikmati hal-hal ini tanpa izin saya? Bisakah dia membelinya? Sialan. Jadi, tentu saja aku harus melakukan sesuatu ya, jika kamu ingin mengandalkan hal-hal ini untuk mengobatinya, pergilah ke neraka. Setelah selesai berbicara, dia kemudian melihat ke arah Han Sanqian dan berkata, apakah menurutmu apa yang aku katakan itu benar?
Haruskah semua bajingan ini dihukum? Aku juga sudah memberitahumu pertanyaan yang ingin kamu tanyakan. Aku yakin kamu tidak akan dihukum. Bingung lagi. Ayo, cepat menyingkir. Han Sanqian menggelengkan kepalanya, ada satu pertanyaan lagi. Persetan denganmu. Kyongki jelas sangat marah, tetapi setelah dia marah, dia masih menahan amarah di dalam hatinya dan berteriak dengan gigi terkatup, apakah kamu sudah selesai? Oke, sial, tanyakan pertanyaan terakhir padaku dengan cepat. Han Sanqian tersenyum sedikit, mengapa ketika saya menggunakan kekuatan kekacauan untuk menemukan Anda sekarang, saya tidak dapat merasakan kehadiran Anda sama sekali, tetapi ketika saya berubah ke jenis energi yang berbeda, saya dapat merasakan kehadiran Anda. Han Sanqian sangat bingung dengan pertanyaan ini. Secara logika, meskipun kekuatan Han Sanqian tidak buruk, namun jelas tidak memenuhi syarat dibandingkan dengan kekuatan kekacauan. Tapi kebetulan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh kekuatan kekacauan, tapi anehnya kekuatannya sendiri mampu melakukannya. Tentu saja, Han Sanqian tidak akan mengira itu karena keistimewaan kekuatannya, tapi dia curiga pasti ada sesuatu yang berbeda di dalamnya. Jelas, keraguan Han Sanqian bukannya tidak masuk akal. Ketika dia mendengar bahwa Han Sanqian menanyakan pertanyaan ini, bahkan Na Kyongki tidak bisa menahan senyum dan berkata, saya tahu Anda akan menanyakan pertanyaan ini kepada saya. Tapi mari kita bicara dulu, ini pertanyaan terakhir, kata Kyongki. Han Sanqian mengangguk dan menunggu kata-kata selanjutnya.